Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Noviasi Dulestari, NIM 2301011814014 dari kelas Teknologi Pengolahan Hasil Ternak A atau disingkat TPHTA. Di video ini saya akan menyampaikan salah satu cara untuk mengolah bahan pakan hasil dari ternak, yaitu susu sapi. Susu sapi ini akan saya olah menjadi salah satu produk minuman, yaitu yogurt. Tentu dari kalian semua udah gak asing lagi mendengar kata yogurt, dan saya yakin pasti udah banyak yang pernah minum yogurt. Yogurt merupakan susu yang telah diolah melalui proses fermentasi bakteri. Kenapa saya memilih untuk membuat produk yogurt? Karena yogurt merupakan minuman yang mengandung bakteri probiotik. Apa itu bakteri probiotik? Bakteri probiotik merupakan jenis bakteri baik yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, terutama pada bagian pencernaan. Nah, bakteri probiotik apa saja yang dapat digunakan untuk membuat yogurt, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri-bakteri tersebut dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, karena bakteri probiotik itu memiliki manfaat untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Kemudian untuk membuat yogurt, kita hanya memerlukan 2 bahan baku saja. Yang pertama ada susu sapi murni atau susu sapi segar. Kemudian yang kedua ada yogurt starter. Yogurt starter yang saya gunakan ini adalah yogurt starter dari Cimory Yogurt Squeeze yang original, karena di dalamnya terdapat komposisi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat yogurt ada 4. Yang pertama ada kompor gas. Kompor gas ini dapat berfungsi untuk memanaskan susu yang akan dibuat fermentasi. Kemudian yang kedua ada panci pegangan. Panci pegangan ini berfungsi sebagai wadah saat susu dipanaskan. Kemudian yang ketiga ada pengaduk. Pengaduknya saya menggunakan sendok. Sendok ini dapat berfungsi untuk mengaduk susu dan starter yogurt agar homogen. Yang terakhir ada termos. Termos ini berfungsi sebagai media fermentasi bakteri yogurt. Kenapa saya menggunakan termos? Karena menurut saya termos merupakan media yang baik untuk fermentasi yogurt ini. Karena fermentasi yogurt ini memerlukan ruang yang tertutup, kemudian tidak ada oksigen yang masuk atau reaksi anaerob, tidak memerlukan oksigen. Dan termos ini menurut saya dijamin kerapatannya, kemudian tidak ada oksigen ataupun udara yang masuk. Selain itu suhunya tetap stabil, dan yang terakhir yaitu cahaya tidak dapat masuk ke dalam termos. Oke, langsung saja bagaimana proses pembuatan yogurt, simak di video selanjutnya.
Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah pemanasan susu yaitu mencampurkan susu dengan yogurt starter. Untuk perbandingan susu dengan yogurt starter yaitu setiap 250 ml susu itu membutuhkan 1 sendok makan yogurt starter. Berhubung di sini saya menggunakan 500 ml susu, maka saya menambahkan 2 sendok makan yogurt starter. Setelah pencampuran susu dengan yogurt starter, selanjutnya diaduk-aduk terus hingga menjadi homogen. Hal ini bertujuan agar bakteri tidak ada yang menggumpal dan bakteri merata ke seluruh susu. Selanjutnya, setelah pencampuran susu dengan yogurt starter dan sudah diaduk, dimasukkan ke dalam termos. Termos ini berfungsi sebagai media tempat fermentasi bakteri yogurt. Kita tuang pelan-pelan. Setelah dimasukkan ke dalam termos, termos ditutup rapat agar tidak ada celah untuk oksigen serta cahaya yang masuk ke dalam termos yang akan mempengaruhi proses fermentasi bakteri. Setelah tertutup rapat, selanjutnya susu disimpan di tempat yang tidak ada cahaya dan di suhu ruangan. Saya letakkan di sini. Lalu kita tunggu proses fermentasinya selama 24 jam. Halo teman-teman, jadi ini udah fermentasi 24 jam. Saya akan membuka hasilnya apakah berhasil atau tidak. Seperti ini. Akan saya tuang ke gelas sedikit dulu. Teksturnya masih cair, baunya hampir tidak ada baunya sama sekali. Untuk rasanya akan saya coba. Rasanya sangat asam, gagal. Kemudian saya akan membandingkan organoleptik dari yogurt pada umumnya sebelah sini dan yogurt yang telah saya buat sebelah sini. Untuk organoleptiknya, yang pertama, dari warnanya, yogurt pada umumnya berwarna putih dan bersih. Kemudian yogurt yang saya buat itu warnanya putih tetapi tidak bersih karena warnanya tidak merata. Untuk rasa yogurt pada umumnya itu sedikit asam tetapi tidak terlalu asam. Tapi untuk yogurt yang saya buat itu rasanya lebih asam dari yogurt pada umumnya. Untuk teksturnya, pada yogurt pada umumnya itu halus, kental, dan untuk yogurt yang saya buat itu tidak halus karena hasil fermentasinya yang tidak homogen. Yang terakhir, aroma dari yogurt pada umumnya itu yang original rata-rata tidak berbau kecuali yogurt yang dicampur dengan perasa. Kalau untuk yogurt yang saya buat itu aromanya lebih asam sedikit, lebih asam dari yogurt pada umumnya.
Karena dalam pengolahan yogurt saya gagal, maka di sini saya akan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengolahan yogurt itu gagal. Jadi faktornya itu ada banyak, bisa dibaca di sebelah sini. Nah, untuk evaluasi kegagalan saya sendiri, menurut saya itu ada di nomor 1, 3, dan 5. Kenapa? Di nomor 1 ada kebersihan alat. Jadi saya sudah mencuci semua alatnya, tetapi hanya dengan air dingin saja. Seharusnya untuk mensterilkan alat, itu kita bisa mencucinya dengan air panas agar bakteri yang menempel pada alat itu dapat mati. Kemudian yang ketiga ada bibit yogurt. Karena saya hanya menggunakan bibit yogurt dari Cimory Yogurt Squeeze, itu menurut saya kualitasnya masih dibilang rendah sehingga hasil fermentasinya kurang baik atau gagal. Nah, seharusnya kita bisa menggunakan starter yogurt yang lebih baik seperti Biocool atau yogurt plain. Nah, itu peluang keberhasilan yogurtnya lebih tinggi daripada starter yang saya gunakan. Yang terakhir nomor 5 ada suhu. Suhu ini kemarin jadi saya ketika menambahkan yogurt starter ke dalam susu, nah itu mungkin suhunya masih terlalu panas, jadi bakterinya mungkin mati, jadi tidak dapat melakukan proses fermentasi. Karena bakteri itu jika suhunya terlalu panas, bakteri akan mati, dan jika suhunya terlalu dingin, maka bakteri itu tidak dapat berlipat ganda. Tuh. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.